pengennya sih itu ngeluarin lini ready to wear ya, yang lebih serius sih sebenarnya. Sebenarnya itu cuman ya masih lihat nantilah gitu. Lihat situasi kondisinya juga kayak market demand-nya gitu Kak ya. Sekarang lagi aku harus membaca pasar dulu sih. Aku maunya tuh target pasarnya yang kayak gimana gitu supaya lebih matang aja gitu. Terus boleh nggak sih Kak kalau kita tanya-tanya lebih personal lagi? Jadi 3 kata yang menggambarkan Kak Ristiara. Aku. Menggambarkan aku. Itu mungkin pertama pekerja keras, kedua berani, ketiga tangguh. Tangguh kayak walaupun berbagai macam komentar-komentar tentang Kak Ristiara gitu kan, baik secara personal ataupun masterpiece-nya gitu, pasti ada aja gitu orang yang kadang kurang puas gitu kan, atau memang ada beberapa orang yang nggak suka ngeliat kita on progress gitu. Jadi mungkin banyak kind of words yang nggak enak di hati gitu. So gimana sih Kakak tuh nanggepin kayak gitu-gitu? Pertama aku nggak mencari tahu ya. Takut sakit hati ya. Aku gitu. Jadi gimana? Hatiku terlalu berharga. Masya Allah, iya nih benar. Aku berusaha menciptakan inner peace gitu sih sebenarnya. Kalau kita damai di dalam kan, insya Allah kita kalau ada terpaan masalah ataupun apapun tuh kita jadi bisa berpikir jernih gitu. Kita kan kalau misalnya kita tahu sendiri lah, kita apalagi perempuan ya. Kalau kita lagi sensitif, kita kalau misalnya membawa perasaan ke sesuatu tuh kan jadi kayak terlalu, jadi suatu keputusan tuh karena perasaan emosi gitu kan, karena emosi bukan karena yang benar sebenarnya gini gitu, tapi karena aku emosi jadinya gitu jadinya kan kurang baik ya gitu. Nah itu sih inner peace itu yang sebenarnya harus yang aku jaga. Jadi aku berusaha tidak mencari tahu, berusaha tidak mengkorek. Kalaupun aku mendengar selentingan aku juga berusaha untuk nggak meneruskan, meskipun pasti penasaran sih, cuman ya udah gitu. Tapi kalau misalnya memang ada yang bener-bener kasih tahu, aku dengar si itu ngomong gini sampai seberani itu menyampaikan gitu kan, ya udah sih aku dengerin aja, pasti berdampak soalnya. Meskipun itu tidak benar ataupun itu benar, pasti berdampak ke kondisi emosi gitu kan. Nanti soalnya PR-nya lagi gitu, kalau misalnya udah dengar kayak gitu, hati udah nggak enak, kita harus ngeademen lagi gitu. Pokoknya kita ini aja kali kayak mengkontrol apa yang bisa kita perbuat, respon kita gitu, karena kita nggak bisa ngekontrol orang lain gitu kan. Yang bisa kita kontrol adalah emosi kita sendiri gitu. Lagipun juga there are so many things yang mesti kita pikirin lagi. Kakak bisnis, kakak desain, sedangkan orang yang kreatif ini kayaknya nggak boleh ya Kak denger yang something nggak enak gitu kan. Ibu ya nanti sudah mikir-mikir ke Paris, London nih, desainnya tiba-tiba ada orang nyinyir itu kan nggak enak banget kayak. Benar, kita bagusnya pakai pikiran kita tuh ke yang lain aja deh gitu, supaya lebih berguna aja deh gitu. Soalnya ya mau sebaik apapun kita pasti kan ada juga orang yang nggak suka, kayak ya contoh lah Nabi Muhammad lah, kurang baik apa coba, tapi tetap aja ada musuhnya. Bener banget. Apalagi kita nih, ya ampun, belajar kesabaran dari baginda Rasulullah SAW. So kita kill them with kindness kan, bunuh mereka dengan kebaikan, keluarkan cipta, keluarkan kreasi gitu kayak reminder juga sih Kak buat saya. Bisa gitu terus. Oke, mimpi Kakak untuk 5 tahun ke depan untuk Ristiara Dress ini apa? Untuk 5 tahun ke depan, mimpi saya sih, saya ngebayanginnya 5 tahun ke depan itu udah punya galeri yang lebih bagus, keren gitu kayak nyaman, terus tempatnya bagus, apik, nyaman gitu. Kalau bisa sih di kota, amin ya Allah, kita aminkan ya teman-teman yang nonton, amin gitu. Bayangannya sih galeri, terus Ristiara bisa menciptakan suatu produk yang bisa dijual nasional misalnya gitu. Bener banget, bisa go nasional dulu, insya Allah nanti lepas tuh
bisa langsung go internasional gitu. Jadi bisa jadi icon muslimah yang apa sih, wedding dress-nya keren-keren gitu loh Kak. Itu kalau ngeliat tuh kayak saya tuh sering kan ngepoin, bagus-bagus banget ya Api gitu. Terus ini Kak, pertanyaan yang mungkin banyak manfaatnya juga buat teman-teman di luar nanti, teman-teman yang lagi nonton video ini, semangat yang ingin Kakak tularkan, apa yang ingin Kakak encourage ke pebisnis di bidang fashion atau fashionpreneur yang di luar sana gitu. Jadi kayak hashtagnya women empowerment. Iya. Jadi gini, apalagi untuk teman-teman yang masih muda ya, masih muda ataupun masih kuliah atau baru lulus apalagi kan. Nah, anak muda itu dengan semangatnya, energinya yang masih tinggi, pokoknya kalau ada kesempatan yang datang, kesempatan yang ditawarkan ke depan muka kita, kalau bisa ambil aja, sikat aja dulu, dipikirinnya nanti. Itu siapa tahu itu caranya Allah buat ngasih kita banyak pelajaran hidup gitu, supaya kita lebih bisa mengerti kondisi, terus kita jadi lebih dewasa, gimana caranya menghadapi banyak hal, banyak manusia, banyak karakter gitu. Itu sih. Iya, karena mungkin ini juga kali kayak kalau kita udah persiapan, udah prepare, ketemu satu kesempatan nih, insya Allah jadi suksesnya nggak sih? Iya. Meskipun belum prepare juga kita bisa belajar kan, gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya banyak hal sih yang misalnya malah jadi berhasil karena memang kita nggak melewatkan kesempatan itu dan kita tetap belajar. Memang disiapkan tuh memang lebih baik, ya kan, tapi dengan pengalaman yang ada mungkin itu bisa jadi bahan untuk bisa menyiapkannya ya kan, gitu. Sambil proses, learning by doing gitu kan. Iya benar. Apalagi masalah jahit-jahit ini kan, iya, learning by doing terus. Kalau nggak doing nih kayaknya nggak bakal tahu tekniknya gitu. Nggak bakal tahu tekniknya. Jadi harus memang learning by doing, gimana kita ngadapin customer, gimana kita bisa menerjemahkan maunya customer, kan kita tuh harus tahu loh dari karakteristik dia tuh sukanya kayak gimana, misalnya gitu, terus dia nggak sukanya kayak gimana, dan yang dia maksud, misalnya nih ada customer, aku pengen jadi kayak princess, pengen rok princess gimana ya gitu kan. Nah jadi kita tuh harus bahasa customer dengan bahasa di fashion kan beda ya. Oh ternyata rok princess tuh ball gown yang super lebar, gitu, misalnya ada gitu. wingsnya gitu kayak misalnya kayak gitu kan. Nah jadi dengan experience kita dalam sehari-hari itu jadi nambah pengalaman gitu, nambah ilmu gitu. Terus dari Kak Ristiara sendiri nih, untuk menjadi seorang kakak sekarang ya, udah di 29 tahun, mungkin kalau ada Forbes gitu, Forbes ya, how to pronounce Forbes itu loh Kak, yang majalah bisnis di luarnya. Aku nggak tahu pronunciasinya gimana, cuman kalau misalnya ada di Kalimantan nih mungkin Kakak 30 under 30 nih. Amin ya Kak ya. Terus tips sukses dari Kakak tuh apa sih? Tips sukses dari saya pokoknya jangan membatasi diri kamu duluan. Kamu harus berani coba, berani belajar, berani ngambil tindakan, dan tetap menjadi orang yang baik, dan semakin hari itu harus menjadi better version dari diri kamu gitu. Jadi semakin hari itu semakin baik, jangan malah mundur gitu. Jadi kamu harus fokus sama apapun yang kamu kerjakan sekarang, mau itu di fashion, mau itu misalnya di bidang menjahitnya, mau itu di bidang menggambarnya, mau itu di bidang jual produk-produk fashion, itu kamu harus melakukan yang terbaik karena kita masih muda kan, kita butuh banyak pengalaman. Jadi kita jangan dulu kita naruh target materi. Lebih baik kita naruh target kualitas diri dulu, gitu. Jadi dengan karena ada hasil yang mengkhianati proses usaha kita Kak ya. Jadi kalau misalnya kita memang melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, insya Allah nanti rezeki itu bakal datanglah sesuai lah intinya gitu. Ngikut dia nanti Kak ya. Iya sih, benar banget. So
satu kata untuk desain, apa itu kan? Untuk desain itu challenge, desain itu tantangan buat aku gitu. Iya, karena kakak orangnya tadi kan berani gitu, jadi apapun tantangannya insya Allah go through aja, nanti hasilnya biar Allah yang nentuin gitu. Iya, Bismillah. Karena kan masih banyak kayak proses yang harus kakak laluin juga gitu kan. Pasti desain tuh kan dia kayak nggak ada satu apa sih kayak paten gitu, pasti akan selalu update terus gitu kan enggak. Akan selalu update. Kalau misalnya di dunia fashion kan ada trend forecasting setiap tahun ya. Nah itu juga bisa dijadikan patokan, tapi kita juga harus melihat demografi daerah kita, pasar kita sih sebenarnya. Kalau misalnya kita pasarnya memang untuk internasional atau nasional, kita mungkin bisa benar-benar pakai pakem itu. Cuman kalau misalnya pasar kita memang di wilayah daerah kita, kita harus baca demografi daerah kita. Iya sih. Wah, Masya Allah, udah hampir setengah jam deh kayaknya. Alhamdulillah, kita sudah ada di penghujung acara. Kita udah dapat banyak banget ilmu dari Kak Ristiara. Makasih banyak ya Kak atas ilmunya, tips-tipsnya juga dalam bisnis, dalam fashion. Itu kan insya Allah bisa jadi apa ya, suatu inspirasi buat fashionpreneur di luar sana yang baru memulai dan ingin terus memperjuangkan kesukaannya di bidang fashion gitu. So mungkin ada sedikit conclusion ya Kak ya dari apa yang tadi kita bicarakan gitu. Bagaimana fashion itu sudah menjadi saya udah mendarah daging lah di diri Kak Ristiara gitu kan, dengan banyak banget inspirasinya, terus juga banyak banget karya-karyanya gitu kan. Terus Ristiara ini udah banyak banget nih dressing up para model-model, para orang gitu kan, terus bisa custom baju ke Kak Ristiara segala macam. Mungkin kita ngeliat dari looknya aja gitu, kita ngedadani dari appearance-nya aja, dari luarnya. Cuman jangan lupa kita juga harus lihat inner dalam diri kita nggak sih Kak? Maksudnya kita harus cantik di luar, maka harus cantik juga di dalam, seperti itu. Banyak mungkin dengan meningkatkan ibadah pada Allah, terus juga banyak bermuhasabah, hubungan kita, connection kita dengan Allah dan juga dengan manusia. Hablum minannasnya juga harus ada gitu ya, karena kita hidup bersamaan dengan orang banyak. So jalan menuju surga itu mungkin banyak juga dengan bermuamalah dengan manusia lain gitu. Terus juga karena beauty itu cuman get the appearance gitu kan Kak, beauty itu get the attention, tapi yang paling penting adalah personality kita get the hearts. Benar banget Kak. So sekali lagi makasih banyak ya Kak, sama-sama udah bersedia di interview, ngobrol bareng ya Kak sebenarnya. Ngobrol bareng, interview. Saya juga banyak banget belajar dari Kak Ristiara gitu kan. Maaf banget tadi Kak dengan segala hal yang nggak proper ini, ya Allah baru banget. Semoga saya doakan Kak ya, semoga bisnis yang lagi dijalankan, jilbabnya, laundrynya, Masya Allah baru loh. Silahkan yang mau beli jilbab ya Kak Ristiara, namanya Kak Viera ya? Ya, Viera Scarf. Itu dari mana sih Kak Viera? Itu sebenarnya aku partner berdua sama Kak Yusfi yang barusan datang tuh. Jadi V-nya itu dari Kak Yusfi, R-nya dari aku Ristiara gitu. Gitu. Iya, jadi kalau suka sama jilbab yang plain gitu Kak ya, yang plain terus juga eksklusif, kalian bisa cek nanti Instagramnya aku kasih di bawah ini di bawah ini gitu. Oke, satu lagi nih buat kalian yang suka pengen lamaran atau cari wedding dress gitu kayak bisa langsung ke Ristiara Dress, ada di Instagramnya. Pokoknya satisfying look banget deh kalau kalian buka Instagramnya. Nggak cuma untuk wedding sih sebenarnya. Iya benar-benar. Datangi wedding juga. Iya, datangi wedding juga bisa ya. Atau yang jomblo gitu kan bisa juga buat dirinya sendiri gitu kan ya. Oke. Bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kalau kalian suka video ini, langsung aja subscribe, like, dan komen ya. See you in the next video. Bye!